Melanjutkan alur cerita drama Korea sebelumnya, terlihat Danwal dan Sang-un tengah berbincang. Di sana Sang-un penasaran apa yang akan dilakukan jika Danwal mengambil nyawanya. Ternyata Danwal hanya ingin bisa mati. Hidup abadi hanya membuat dirinya menderita. Sebaliknya, Sang-un yang sampai saat ini selalu bertahan hidup meski dirinya berada dalam bahaya. Karena menurut Sang-un, hidup adalah sebuah anugerah yang perlu kita nikmati. Sayangnya Sang-un tak mengetahui bagaimana perasaan Danwal selama ini. Di sana Sang-un hanya berharap dirinya bisa tetap hidup melihat orang-orang yang ia cintai. Dirinya ingin sekali terbebas dari Daok. Di sana Sang-un terlihat mulai menyukai Danwal. Sang-un lalu meminta maaf atas semua perbuatannya kepada Danwal dan orang-orang yang di masa lalu. Namun di sini Danwal masih bersikap dingin kepadanya. Setelahnya mereka pulang ke rumah dan terkejut melihat rumah Danwal yang sudah berubah menjadi lebih modern. Ternyata itu adalah ulah Jihon dan Buyeon yang membeli semua kebutuhan mereka di sana. Tiba-tiba saja mereka melihat Buyeon yang kembali bernubuat. Dirinya memberitahu jika orang yang lupa ingatan akan ingat kejadian di masa lalunya. Orang itu akan membunuh semua orang yang ada di rumah itu. Tentu semua orang yang mendengarnya terkejut. Tiba-tiba saja Buyeon tersadar dan tak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun mereka semua menghiraukan perkataan tersebut. Di sana Kwon memberikan daging agar mereka semua mendapatkan gizi sebagai bentuk perhatiannya kepada Sang-ho yang tengah hamil. Setelahnya Kwon mengajak Danwal dan Sang-un berbincang. Di sana Kwon memberitahu jika Daok selalu berganti identitas selama 30 tahun sekali. Daok juga tengah merencanakan sesuatu karena memanggil pejabat tinggi ke rumahnya. Danwal yang mendengarnya begitu marah karena Kwon bisa saja terbunuh. Dirinya meminta Kwon untuk tidak ikut campur. Di sini Sang-un membela Kwon bahwa mereka akan membunuh Daok. Namun untuk saat ini Sang-un meminta Kwon lebih berhati-hati. Setelahnya Danwal bertanya apa alasan Kwon yang begitu terobsesi dengan Bulgazal. Akhirnya Kwon mengajaknya ke suatu tempat. Di sana Danwal dan Kwon berbincang tentang masa lalu mereka masing-masing. Danwal memberitahu jika dahulu dia memiliki ayah angkat yang begitu baik hati. Bahkan hingga kini dirinya masih sayang kepadanya. Sementara itu, Kwon menceritakan tentang kejadian 15 tahun yang lalu ketika dirinya sedang memecahkan kasus Sang-un. Daok berhasil menutupi kasus itu dengan mengorbankan seorang pelaku palsu. Bahkan karena Kwon yang terus menginterogasinya, alhasil pelaku itu bunuh diri dan Kwon akhirnya dipecat. Junior Kwon yang bernama Sugyang tetap menyelidiki kasus itu. Sayangnya Sugyang akhirnya ditemukan bunuh diri. Namun Kwon yakin jika juniornya itu telah dibunuh oleh Daok. Danwal tetap tidak ingin Kwon dalam bahaya. Obrolan itu berhenti ketika Danwal seperti mengenal suami Sugyang. Di lain sisi Sang-un masih memikirkan perkataan dari Buyeon. Di sana Sang-ho merasa jika Buyeon bukanlah orang sembarangan. Karena saat dirinya melihat masa lalu Buyeon, ingatan Buyeon mengajaknya berbicara. Bahkan ia bisa melihat masa lalu Buyeon walaupun samar-samar. Sang-ho lalu menawarkan diri untuk melihat masa lalu Sang-un. Namun Sang-un takut untuk melakukan itu. Dirinya lalu mengajak Sang-ho untuk beristirahat. Pada malamnya Sang-un terbangun dan mengajak Danwal berbincang. Di sana Sang-un takut dengan perkataan dari Buyeon. Danwal lalu menceritakan di masa lalunya Buyeon adalah seorang peramal yang hebat. Maka untuk sementara waktu Sang-un diminta untuk tidak mengingat apapun tentang masa lalunya sampai Danwal menemukan cara membunuh Daok. Danwal takut jika kutukan Bulgazal akan terjadi lagi. Setelahnya Danwal melihat foto suami Sugyang. Tak disangka orang itu adalah ayahnya yang meninggalkannya di masa lalu. Di lain sisi Sang-un bermimpi buruk di mana dirinya mendatangi makam Kim. Di sana Kim menyeret Sang-un dan memberitahu jika orang yang lupa ingatan akan mengingat masa lalunya dan semua orang akan mati. Tentu hal ini membuat Sang-un ketakutan. Keesokannya Sang-un terbangun, dirinya masih khawatir dengan mimpi tadi malam karena ia tidak ingin melihat semua orang yang ada di dekatnya mati. Di lain sisi Danwal sedang memperhatikan ayah kandungnya yang ternyata hanyalah pria pemabuk.
Sedangkan di rumah, Sang-un terus menghubungi Danwal dan menantinya pulang. Buyon mengajak Sang-un berbincang. Terlihat Buyon yang begitu canggung dengan Sang-un. Sang-un tahu jika Buyon begitu takut dengannya. Namun Sang-un tetap bersikap baik kepadanya, membuat Buyon mulai melupakan stigmanya kepada Sang-un. Bahkan Ji-Hon yang tangannya terluka mendapatkan perhatian dari Sang-un dan lukanya pun diobati. Meski mereka berdua takut dengan Sang-un, namun kebaikan Sang-un membuat mereka luluh. Pada malamnya terlihat Danwal yang membantu ayah kandungnya pulang ke rumah karena mabuk berat. Sesampainya di rumah, ayah Danwal meminta kepada putranya untuk membelikan arak. Namun putranya tidak mau karena dirinya malu terus berhutang. Ayah Danwal hendak mengajarnya, namun Danwal menghentikan perbuatan itu. Danwal kesal dengan ayahnya yang selama ini selalu menyalahkan putranya atas meninggalnya ibu mereka. Bahkan Danwal dulunya dijual hanya dengan sebotol arak. Meski Danwal membenci ayahnya, ia tetap mendoakan agar ayahnya hidup dengan baik. Sayangnya ia kecewa melihat kelakuan ayahnya hingga saat ini. Sesampainya di rumah, Danwal telah disambut oleh Sang-un. Di sini Sang-un masih ingin membahas mengenai perkataan Buyon. Namun Danwal begitu kesal dengan dirinya yang saat ini belum bisa mengakhiri kutukan Sang-un. Akibat kutukan itu, semua orang yang ada di dekatnya mengalami karma yang sama seperti di masa lalu. Semua orang mati akibat ulah Sang-un. Tanpa sengaja Sang-ho mendengarnya. Di sana Sang-ho meminta penjelasan kepada Sang-un tentang semua yang diucapkan Danwal. Di sana Sang-un menceritakan informasi yang ia dapatkan, bahwa dirinya adalah monster Bulgazal yang kejam. Begitu juga semua inkarnasinya yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Namun Sang-ho membantahnya, karena menurutnya Sang-un dan Ka-yeon tidaklah kejam. Bahkan mereka berdua senantiasa melindungi keluarga. Akhirnya Sang-un hendak pergi ke suatu tempat dan meminta Sang-ho merahasiakan hal itu kepada Danwal. Pagi harinya terlihat Daok yang terluka parah. Dirinya mulai sekarat jika Danwal tidak segera melakukan aksinya. Akhirnya Daok hendak menemui Danwal. Meski Danwal sudah melarangnya, namun Kwon tetap saja mengikuti Daok. Tak disangka Daok menyadari jika ia telah dibuntuti. Akhirnya Daok mengajak Kwon untuk berbicara. Kembali kepada Sang-un yang saat ini pergi ke wanita tua, yaitu adiknya yang bernama Go-bun di masa lalu. Di sana Go-bun memberitahu jika Kim telah mengingatkan dirinya dan kedua orang tua mereka. Sayang mereka tidak percaya, alhasil mereka tewas kebakaran. Di sana Go-bun memberitahu jika Daok telah membunuh keluarga Danwal dan memfitnah Sang-un. Tentu hal ini membuat Sang-un terkejut. Di sisi lain, ketika Kwon bertanya siapakah yang telah membunuh Sugyeong dan ayahnya di masa lalu, tak disangka jika Daok memfitnah Sang-un yang telah membunuhnya. Ia menjelaskan jika Sang-un adalah monster yang kejam. Hanya saja dirinya sedang lupa, jika dirinya ingat maka Sang-un bisa kembali menjadi monster yang mengerikan. Daok meminta Kwon untuk memberitahu Danwal soal ini. Asisten Daok ternyata mengikuti mereka. Daok meminta kepada asistennya agar Kwon tidak usah diganggu agar semua rencananya berhasil. Namun ketika Kwon hendak kembali ke rumahnya, tiba-tiba saja asisten Daok menabraknya dari belakang. Setelahnya Sang-un ditelepon oleh asisten Daok. Di lain sisi Danwal bertanya kemana Sang-un berada, namun Sang-ho hanya memberitahu jika Sang-un sedang sakit. Tentu hal ini membuat Ji-hon dan Buyon khawatir. Danwal yang melihat mereka lalu memberitahu jangan mengasihani Sang-un yang merupakan seorang monster. Tiba-tiba Sang-ho ditelepon oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah asisten Daok yang memberitahu jika dirinya telah menculik Kwon dan meminta Danwal untuk datang. Ji-hon bertanya kepada Daok apakah benar jika dia telah menculik detektif Kwon. Tentu hal ini membuat Daok terkejut karena ia telah dikhianati asistennya. Di sisi lain, Danwal melihat Kwon yang digantung. Ketika dirinya hendak menyelamatkan Kwon, asisten Daok menyuntikkan racun kepada Danwal. Tak disangka jika asisten Daok adalah monster dog sini.
Dirinya tahu jika jiwa Danwal ada di Sangun, namun orang yang diincarnya selama ini adalah Danwal. Bahkan dia telah mempelajari apa saja kelemahan Bulgazal dari Daok. Meski telah diracun berkali-kali, Danwal masih bisa bangkit dan menyelamatkan Kwon. Namun Yojin berhasil kabur. Terlihat Kwon khawatir melihat Danwal yang sekarat, namun Daok memberitahu jika Danwal baik-baik saja. Benar saja, luka Danwal kembali pulih. Daok memberitahu jika Danwal adalah Bulgazal yang sama sepertinya. Tentu kebenaran itu membuat Kwon terkejut dan lari menjauh dari sana. Daok meminta agar Danwal mau bekerja sama untuk membunuh Sangun. Dirinya meyakinkan Danwal jika musuh mereka berdua adalah Sangun. Tiba-tiba saja Sangun datang ke sana. Daok merasa ini semua adalah waktu yang pas untuk menghabisi Sangun. Dirinya memprovokasi Danwal jika Sangun yang telah membunuh keluarganya. Namun Sangun menyanggah hal itu. Dirinya memberitahu jika pelaku yang membunuh keluarga Danwal adalah Daok. Danwal pun terkejut mendengar hal tersebut. Terlihat Sangun yang masih memberitahu Danwal tentang kebenaran yang terjadi, yaitu Daok yang telah membunuh keluarganya. Di sini Daok terus mengelak dan memfitnah Sangun. Karena Daok terpojok, akhirnya dia hendak membunuh Sangun. Meski Daok terluka akibat menyakiti Sangun, namun dirinya tak masalah dengan hal itu. Tiba-tiba saja Danwal menyuntikkan racun ke dalam tubuh Daok. Hal ini membantu Danwal dan Sangun untuk kabur dari sana. Mendadak Kwon datang ke tempat itu dan membantu Danwal yang sedang terluka. Daok begitu marah karena rencananya gagal kembali. Scene beralih memperlihatkan masa lalu Daok. Tak disangka Kwon adalah ayah kandung dari Daok. Sayangnya Kwon lebih memilih menjadikan putra keduanya sebagai seorang pewaris ketimbang Daok yang merupakan putra pertamanya. Hal ini dikarenakan Daok begitu lemah dan sakit-sakitan. Daok yang tak sengaja mendengarnya begitu kesal dan dendam kepada adiknya. Keesokannya istri Kwon memberitahu jika putra mereka sudah lama belum pulang. Tiba-tiba anak buah Kwon membawa mayat putra keduanya. Di sana Daok memberitahu jika yang telah membunuh saudaranya itu adalah monster Bulgazal. Padahal Daok yang telah membunuh saudaranya sendiri. Kembali ke masa sekarang, di mana Kwon masih tak percaya jika Danwal adalah Bulgazal. Di sana Sangun memberitahu jika Danwal adalah seorang manusia dulunya. Namun di sana Kwon teringat ketika Danwal menyelamatkan dirinya. Tentu hal ini membuat Kwon menjadi semakin kebingungan. Kembali kepada Daok yang membunuh saudaranya. Tiba-tiba saja Daok dihentikan Sangun. Terlihat Daok yang begitu ketakutan. Di sisi lain, Danwal kembali bermimpi ketika keluarganya diserang oleh Bulgazal. Dirinya terbangun, ia terkejut karena Sangun ada di hadapannya. Di sana Danwal masih belum percaya jika yang telah membunuh keluarganya adalah Daok. Sangun memberitahu jika dirinya tahu soal itu dari Kim Go-bun, yaitu adik dari Kim yang saat ini ada di panti jompo. Terlihat Sangun yang begitu perhatian dengan Danwal. Di lain sisi terlihat Kwon yang menenangkan dirinya ketika ia sedang memikirkan sebenarnya apa yang telah terjadi. Tiba-tiba ia kembali teringat saat masih bersama ayahnya dulu. Ayahnya memberikan sebuah susu yang dicampur racun untuk diminum karena ayahnya takut jika Bulgazal sudah datang. Terlihat Kwon kecil yang menyadari jika ayahnya mau berbuat jahat. Alhasil Kwon menyiram air susu itu lalu kabur dari sana. Ia dan adiknya bersembunyi dari kejaran ayahnya yang ternyata seorang monster. Kwon berdoa semoga ada orang yang menolong mereka. Tiba-tiba saja Bulgazal datang dan membunuh ayahnya. Sayang efek kehadiran Bulgazal membuat adiknya meninggal dunia. Kembali ke masa sekarang, di mana Danwal meminta maaf atas semua kebohongan yang ia lakukan. Di sana Kwon sudah tidak percaya lagi dengan Danwal. Kwon begitu penasaran siapakah Bulgazal yang telah membunuh ayahnya.
Setelahnya Danwal pulang ke rumah bersama Sang-un. Di sana Danwal belum menceritakan masa lalunya kepada Kwon. Dirinya tak enak hati untuk menceritakan itu semua kepada Kwon. Danwal takut jika Kwon semakin membencinya. Akhirnya mereka istirahat di pinggir danau. Pagi harinya Danwal terbangun dengan Sang-un yang ada di sisinya. Tentu Danwal kebingungan kenapa Sang-un begitu baik dengannya. Bahkan Sang-un begitu senang melihat luka Danwal yang telah sembuh. Danwal bertanya, mengapa Sang-un terlihat begitu senang? Sang-un memberitahu jika dirinya senang karena ada kemungkinan jika bukan Sang-un yang membunuh keluarga Danwal. Namun Danwal tetap ingin bukti untuk hal itu. Alhasil mereka berdua akan pergi ke Kim Go-bun. Di lain sisi, Daok meminta Ji-hyun mendatanginya. Di sana Daok meminta Ji-hyun membantunya membawa Sang-un ke rumahnya tanpa diketahui Danwal. Namun Ji-hyun tidak bisa melakukan hal itu. Daok lalu menceritakan kembali tentang dirinya yang selama ini telah membantu pengobatan Ji-hyun dan kakaknya. Ketika dirinya pulang ke rumah, terlihat Buyeon dan Sang-ho mencemaskannya. Di sana Daok terlihat murung membuat mereka khawatir apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Buyeon dan Sang-ho berasumsi jika Ji-hyun sedang bermasalah dengan pacarnya. Sebenarnya Ji-hyun masih bingung apa yang ia harus lakukan. Di lain sisi, Sang-un mendatangi Go-bun. Di sana Sang-un meminta Go-bun menceritakan tentang lubang hitam. Di sana Go-bun tak sengaja melihat Danwal. Akhirnya ia ketakutan dan memberitahu jika orang dengan luka di tangannya akan mencari Sang-un. Mereka lalu menenangkan Go-bun yang begitu ketakutan. Setelahnya Sang-un menemui Danwal. Danwal merasa jika Sang-un memang yang membunuh keluarganya karena ia melihat bagaimana Kim dan Go-bun sangat ketakutan melihat kehadirannya. Sang-un mencoba meyakinkan Danwal jika dirinya bukanlah pembunuh keluarga Danwal. Sang-un memberitahu jika Sang-ho bisa melihat masa lalu seseorang, bahkan kehidupan sebelumnya. Danwal pun terkejut karena ia baru mengetahui kekuatan mantan istrinya itu lebih dari yang ia kira. Alhasil ia meminta Sang-ho untuk melihat masa lalu dirinya sendiri. Meski Sang-ho belum pernah melakukannya, namun dia akan mencoba. Di sana Sang-ho bertanya bagaimana Danwal bisa tahu kemampuannya itu. Danwal memberitahu jika di kehidupan sebelumnya mereka pernah bertemu. Sang-ho awalnya takut dengan Danwal hingga dirinya menyadari jika Danwal begitu baik hati. Akhirnya Sang-ho mulai mencoba melihat masa lalu dirinya sendiri. Sayangnya hal itu tak berhasil. Tiba-tiba Sang-ho merasa mual-mual setelah mencium bau dari masakan Buyeon. Tak disangka Buyeon baru mengetahui jika Sang-ho tengah hamil oleh pacarnya. Di sana Danwal tak sengaja mendengar hal itu. Danwal tampak cemas dengan semua ramalan dari Buyeon di masa lalu. Ia takut jika bayi yang dikandung Sang-ho adalah Achan, yaitu anak Danwal yang buta sejak lahir. Namun dirinya berharap jika keluarganya kali ini baik-baik saja. Buyeon tahu jika Danwal begitu merindukan putranya. Setelahnya Buyeon memberitahu jika Ji-hyun sejak pagi murung di kamar. Ia meminta Danwal untuk membujuknya makan. Meski terlihat dingin, namun Danwal mau melakukan apa yang Buyeon katakan. Di sana Danwal mengajak Ji-hyun berbincang. Ji-hyun memberitahu jika dirinya hidup berdua dengan kakaknya dikarenakan orang tua mereka telah meninggal. Namun kakaknya sekarang berada di rumah sakit dan akan segera sembuh. Di sana ia memberitahu Danwal jika dirinya selalu dibiayai dan dirawat oleh seseorang. Namun orang itu memintanya berbuat jahat. Ji-hyun enggan melakukan hal tersebut. Tentu hal ini membuatnya menjadi bimbang. Danwal lalu menasihatinya untuk tidak melakukan perbuatan itu. Terlihat hubungan mereka yang semakin akrab. Setelahnya Danwal meminta Dasim untuk mencari tahu siapa orang yang membiayai Ji-hyun. Di sana Dasim begitu senang karena Danwal akhirnya menelpon dirinya lagi. Kwon yang ada di tempat itu penasaran dengan hal tersebut. Setelah itu mereka merayakan kehamilan Sang-ho. Semua orang senang karena sebentar lagi akan ada keluarga baru di antara mereka. Mereka sudah seperti keluarga satu sama lain. Terlihat Ji-hyun yang keluar rumah. Dirinya lalu menghubungi Daok dan meminta maaf karena ia tidak bisa memenuhi permintaannya. Namun Daok mengancam akan membunuh semua orang yang ada di rumah itu jika Ji-hyun tidak melakukannya. 네가 아픈 형 도와달라고 내 손 꼭 잡았었지.
도와주세요. 미잖아. Akhirnya Jihan meminta Sang-un untuk menemuinya di suatu tempat esok hari. Paginya Jihan memberitahu Sang-un jika ia disuruh oleh Daok membawanya. Namun ia tidak tega dengan Sang-un yang selama ini berbuat baik kepadanya. Dia terpaksa melakukan hal itu karena jika tidak maka Daok akan membunuh orang yang ada di rumah Danwal. Sang-un yang mendengarnya hendak pergi dari sana karena ia tidak ingin membuat orang-orang di dekatnya tewas. Di sini Daok meminta Sang-un untuk tetap tinggal. Ia akan berbicara jujur kepada Danwal dan mencari solusi yang terbaik. Tiba-tiba Danwal datang ke tempat itu. Ia menyuruh Sang-un masuk dalam mobil, sementara dirinya akan berbicara dengan Jihan. Danwal begitu kecewa dengan Jihan yang telah membohonginya. Ia sudah tak percaya dengan semua alasan Jihan. Meski Jihan mengaku salah dan meminta maaf, namun Danwal tetap mengusirnya. Setelahnya Danwal memberitahu Sang-un jika ia telah mengusir Jihan. Tentu hal ini membuat Sang-un terkejut. Di sisi lain, Jihan memberitahu Daok jika dirinya sudah ketahuan Danwal. Tentu hal ini membuat Daok kecewa dan menyuruh Jihan untuk kembali ke panti asuhan. Bahkan Daok selama ini telah menipu Jihan jika kakaknya telah tiada. Jihan merasa terpukul mendengar hal itu. Kembali kepada Danwal yang meminta Sang-un dan Sang-ho untuk segera pergi. Tiba-tiba Sang-ho menelpon Jihan untuk memastikan apakah benar jika Jihan mengkhianati mereka. Jihan lalu menjelaskan semua yang terjadi kepada Sang-ho. Setelah itu Sang-ho memberitahu Danwal jika Jihan melakukan itu semua karena kakaknya sakit. Bahkan Jihan dahulunya buta sejak lahir. Tentu mendengarnya membuat Danwal teringat anaknya yang buta sejak lahir. Ia begitu menyesal telah mengusir Jihan setelah mengetahui jika Jihan adalah inkarnasi putranya. Terlihat Danwal bergegas menelpon Jihan. Sayangnya Jihan diajak monster dog sini untuk menemui kakaknya. Jihan yang begitu polos selalu ikut dengannya. Di sisi lain Kwon terkejut mengetahui jika Jihan adalah tangan kanan dari Daok. Ketika Danwal ingin mencari Jihan, tiba-tiba Daok menelponnya. Ia hendak mencari Sang-un ke rumah Danwal. Danwal yang mendengarnya lantas kembali ke rumahnya. Di sisi lain Sang-ho memberitahu jika Sang-un tidak ada di rumah. Tetap saja Daok mencari keberadaan Sang-un. Ia memberitahu jika Sang-un begitu berbahaya. Bahkan ia melakukan hal kejam kepada Sang-ho di masa lalu. Namun Daok tidak ingin menyakiti Sang-ho. 놀라지 마요. 화를 봐서 건드리지도 않을 거니까. Ia lalu mencari keberadaan Sang-un hingga masuk ke dalam kamar Danwal. Tak disangka jika Sang-un sedang bersembunyi di balik kamar. Di sana Daok merasakan ada seseorang di belakang lemari. Adegan beralih beberapa waktu sebelumnya ketika Danwal meminta Sang-un untuk bersembunyi sementara waktu. Di sana Sang-un takut berada di tempat yang sempit karena ia masih trauma dengan masa lalunya. Namun Danwal mencoba menenangkan Sang-un untuk bisa melawan rasa takutnya itu. Alhasil secara perlahan Sang-un mulai bisa mengendalikan rasa takutnya itu. Kembali ke masa sekarang, di mana Danwal akhirnya datang. Ia begitu kesal dengan Daok yang seenaknya berada di rumahnya. Danwal lalu mengajak Daok untuk pergi bersamanya ke suatu tempat. Akhirnya Sang-un berhasil diselamatkan. Di sana Sang-ho begitu khawatir dengan Sang-un. Namun Sang-un merasa jika dirinya selalu membuat orang yang ada di dekatnya dalam bahaya. Di sisi lain Danwal kesal dengan Daok yang menyuruh Jihan untuk memata-matainya. Di sana Danwal lalu menancap gas dan menabrakkan mobil itu ke dinding. Hal ini membuat Daok terpental begitu jauh. Daok begitu kesakitan atas luka yang ia terima. Danwal lalu bertanya di mana keberadaan Jihan. Terlihat Daok tidak mengetahui keberadaan Jihan saat ini. Daok tahu jika Danwal mencemaskan Jihan karena dia adalah inkarnasi putranya. Mendadak Danwal mendapatkan telepon dari dok sini. Ia memberitahu jika Jihan ada bersamanya. Ia menyuruh Danwal untuk datang dan menyelamatkannya.
Daok berniat membantu Danwal untuk menemukan Jihan. Ia memberitahu Danwal tentang kasus yang dialami oleh Deok-sini di Hyongrim tahun 2001. Danwal kembali ke rumah dan menyuruh semua orang yang ada di sana untuk pergi sementara waktu. Namun Sang-un tidak ingin membahayakan semua orang yang ada di sana. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Danwal menyanggahnya dan memberitahu jika semua ini bukan kesalahan Sang-un. Akhirnya Danwal mengajak Sang-un untuk mencari keberadaan Jihan. Di sisi lain, Kwon meminta informasi kepada Pak Han tentang kasus yang dialami Deok-sini di tahun 2001, di mana ia akhirnya mendapatkan informasi tentang Deok-sini yang telah membunuh kedua orang tuanya. Bahkan setelah ia menikah dengan suaminya, mertuanya akhirnya tewas. Meski polisi berasumsi jika Deok-sini yang membunuh mereka, namun sang suami terus membela Deok-sini. Akhirnya, Deok-sini dibebaskan dari tuduhan tersebut. Setelah melihat berkas kasus pembunuhan itu, Danwal menyadari jika Jihan dibawa oleh Deok-sini ke hutan padu, di mana 600 tahun yang lalu merupakan sarangnya. Benar saja, Deok-sini tengah membawa Jihan ke hutan padu. Deok-sini merasa senang karena ia bisa merasakan pulang ke rumahnya. Deok-sini memberitahu jika ia begitu dendam dengan Daok atas kelakuannya. Begitu juga dengan Jihan yang dendam dengan Daok. Di sana Deok-sini memberitahu rahasia Daok. Ini merupakan rahasia Daok yang tak boleh diberitahu siapapun. Dan rahasia itu ada hubungannya dengan Jihan. Di lain sisi, Danwal menceritakan tentang penyesalannya yang telah mengusir Jihan dari rumah. Padahal ia baru saja menemukan putra yang ia rindukan selama ini. Sayangnya, ia tak menyadari hal itu. Di sisi lain, Daok menelpon Danwal dan memberitahu tentang rumah dari Deok-sini dan suaminya. Di sana Danwal sudah lebih tahu jika Jihan dibawa ke hutan padu. Ketika di perjalanan, Daok melihat mobil Kwon yang mogok. Di sana Daok menawari Kwon tumpangan untuk ke hutan padu. Awalnya Kwon menolak, namun setelah tak ada pilihan lain, akhirnya Kwon mau ikut bersama dengannya. Di perjalanan, Kwon kesal karena Daok hanya memanfaatkannya saja. Di sana Kwon menjelaskan jika ia hanya meminta bantuannya untuk mendekati Danwal. Bahkan Jihan kecewa setelah kakaknya yang meninggal dunia dan ia menutupi semua itu. Sebenarnya Daok begitu mencemaskan Jihan. Daok melihat pertumbuhan Jihan selama ini sehingga ia begitu mencintai Jihan seperti adiknya sendiri. Meski saat ini Jihan sudah membencinya. Di lain sisi, Danwal dan Sang-un telah sampai di hutan padu. Di sana Kwon memberitahu jika dirinya bersama dengan Daok. Mereka telah ke rumah suami Deok-sini, namun Jihan tak ada di tempat tersebut. Kwon merasa jika Daok benar-benar ingin membantu mereka. Setelahnya, Sang-un merasakan jika ada monster di depan mereka. Benar saja, Deok-sini sudah menunggu di depan mereka. Tiba-tiba saja Danwal terkena anak panah dari seseorang. Ternyata yang selama ini membantu aksi Deok-sini adalah suaminya sendiri yang seorang monster. Ketika Sang-un datang, suami Deok-sini begitu senang dan mengejar Sang-un. Danwal yang kesal dengan Deok-sini lalu mengajaknya terjun ke jurang bersama-sama. Sementara suami Deok-sini berhasil menangkap Sang-un. Sebelum Sang-un hendak dibunuh, suami Deok-sini memberitahu jika Jihan berada di kantornya. Beruntung Danwal datang dan menyelamatkannya. Danwal memberitahu jika Deok-sini berhasil melarikan diri. Akhirnya mereka menuju ke kantor suami Deok-sini untuk menyelamatkan Jihan. Sementara itu Deok-sini yang terluka parah hendak kabur dari sana. Sayangnya ia terlambat karena Daok sudah ada di mobil itu. Deok-sini lalu memberitahu jika dirinya telah mengatakan rahasia Daok kepada Jihan. Jika Danwal menemui Jihan lebih dulu, maka mereka akan saling bertarung satu sama lain. Daok yang kesal lalu membunuhnya. Benar saja, dahulu yang telah menyerang dan membunuh keluarga Danwal adalah Daok. Di sisi lain, Jihan tersadar dari pingsannya. Ketika ia terbangun, dirinya keluar dari rumah itu. Di sana Jihan menelpon Danwal dan memberitahu jika dirinya tidak tahu berada di mana.
Namun ia senang karena Danwal menelponnya. Danwal meminta maaf kepada Jihan atas semua ucapannya. Begitu juga Jihan meminta maaf kepada Danwal atas semua yang ia lakukan. Mendadak obrolan itu berhenti ketika Daok berada di sana. Daok lalu bertanya apa yang diberitahu Doxini kepadanya. Jihan memberitahu jika Daok yang telah membunuh dia dan ibunya di masa lalu. Dengan berat hati, Daok menusuk Jihan. Meski dirinya begitu sayang kepada Jihan, tapi itu harus ia lakukan. Tak berselang lama, semuanya datang ke tempat itu. Danwal begitu terkejut melihat anaknya yang sekarat. Kejadian ini mengingatkannya tentang masa lalu Danwal yang kelam. Dan film pun bersambung. 누나, 정신 임마.